Apa sih dampaknya bila kamu melakukan yang namanya pemaafan di dalam batinmu? Ya, karena apa? Seseorang yang mempunyai emosinya negatif, ya, satu cara untuk membuat hati itu menjadi damai, ya, pikiran itu menjadi tenang dengan cara memaafkan. Apa saja yang kamu dapatkan bila kamu melakukan yang namanya pemaafan? Critical mind, security pikiran kita. Artinya mbak nih kalau pikiran saya minta nomornya bilangnya Pemaafan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bersama dengan Abdul Rais, terapis mental kesehatan. Bagi kamu yang baru menemukan channel ini, ya, subscribe dan nyalakan loncengnya karena akan ada notifikasi, ya, di handphonemu sebuah video yang lebih bermanfaat lagi, ya, yang bisa mengubah perilakumu, ya, mengubah data di bawah sadarmu sehingga apa? Tindakan-tindakanmu itu tidak trial and error. Trial tindakan-tindakanmu itu menghasilkan tindakan-tindakan yang baik. Nah, yang paling pertama adalah bila seseorang, ya, melakukan pemaafan, yang pemaafan itu sampai ke hatinya, ya, yang pemaafan itu sampai di batinnya, terasa di batinnya, artinya dia menerima, meridoi apapun yang sudah terjadi, apapun yang tidak menyenangkan hatinya, ya, detak jantungmu, ya, secara otomatis itu akan berubah menjadi koherensi. Dari inkoherensi berubah menjadi koherensi. Koherensi itu seperti apa sih? Ritme jantung yang disarankan dokter. Ritme jantung yang gelombang frekuensinya seperti air mengalir. Bukan seperti gelombang frekuensinya naik turun gunung. Karena apa teman-teman? Ada seorang klien, ya, seorang member saya, ya, setelah mengikuti live, ya, setelah mengikuti beberapa arahan dari saya, bahkan saya buatkan audio terapi, ya, dia pernah diponis 2020 terkena gangguan jantung. Tapi ya, setelah 1 minggu kemarin dia melakukan medical check up ataupun periksa kembali ke MCU, ternyata dokter mengatakan ritme jantungnya tidak naik gunung lagi atau yang disebut dengan inkoherensi. Tapi ritme jantungnya ataupun gelombang frekuensi jantungnya seperti air yang mengalir, tenang dan sangat rendah. Itulah yang disebut dengan gelombang frekuensi yang koherensi. Dokternya sampai bingung, ya. Apakah ibu menjalani yang namanya pola hidup sehat, ya? Artinya begini, teman-teman. Selama 2020 dia tidak bisa menyembuhkan yang namanya gangguan jantung itu, membuat detak jantungnya kembali normal, ya. Dia sudah minum obat mungkin, ya, dia sudah berobat ke yang lainnya. Tapi setelah dia punya pemahaman secara kecerdasan emosional, dia memaafkan, ya, penyebab-penyebab, ya, ataupun uh, pasangan atau suami yang membuat dia luka batin atau menyakiti hatinya, ya, sehingga detak jantung itu baik, sehingga ritme jantung itu 60/80, ya, berdasarkan penelitiannya Joe Dispenza dalam bukunya Becoming Supernatural. Kalau seseorang punya sakit gangguan jantung, dia ubah emosi positifnya. Emosi positif itu di mana? Ya, dia ubah emosi negatifnya menjadi emosi positif. Nah, emosi itu di mana, teman-teman? Emosi itu ada di pikiran bawah sadar. Maka dia mudah kok menyembuhkan yang namanya sakit jantungnya itu. Dia tidak perlu pasang ring mungkin, ya. Dia tidak perlu minum obat pengencer darah dan lain-lain.
Ya, itulah pentingnya seseorang memaafkan. Karena memaafkan itu ada perintahnya oleh Allah dalam Al-Quran langsung. Di mana? Di Quran surat As-Surah 37 sampai 42 itu tentang pemaafan semua. Jadi kalau kamu belum melakukan ini, ya, kamu tidak akan pernah mendapatkan yang namanya keajaiban di dalam hidupmu itu. Nah, yang kedua, apa sih yang kamu dapatkan apabila kamu melakukan pemaafan di dalam batinmu itu? Ya, yang kedua adalah kamu bisa mengundang ya yang disebut dengan rezeki uang ataupun finansial ataupun keuangan di dalam rumah tanggamu itu mudah datangnya ya. Banyak orang yang sudah bergabung bersama saya tiba-tiba muncul sebuah intuisi, sebuah solusi ya. Akhirnya dia tergerakkan hatinya untuk berjualan A atau warung satenya menjadi ramai. Sebelum diterapi, ya, seorang klien di Jawa Tengah itu punya omset 3 juta di dalam warung sate kambing atau disebut dengan juga gulai kambingnya. Tapi setelah berkenalan dengan saya diundang ke Jawa Tengah, yang terjadi apa? Yang terjadi malah omsetnya naik. Bahkan hari ini katanya ya, sudah 2 bulan di terapi dan mendengarkan audio terapi saya, dia juga banyak belajar tentang kecerdasan spiritual dan emosional. Rata-rata coach katanya omsetnya mencapai 7 juta rupiah. Wow, keren. Ya, bukan hanya klien teman-teman, tapi saya juga ya praktek. Ya, tiba-tiba tidak ada di logika saya, ya tiba-tiba tidak ada di pikiran sadar saya sebuah peluang-peluang itu datang ya. Ada yang sedang on proses ya, ada yang sedang on progress, bahkan ada yang uangnya itu sudah masuk ke dalam rekening, keuntungan-keuntungan secara halal. Inilah hal-hal yang perlu kita sadari dan kita pahami, bagaimana sih cara memaafkan itu sampai ke batin, sehingga batin kita itu ya menjadi apa? Kedamaian, ketenangan, ya. Otomatis ritme jantungnya tadi menjadi lebih baik. Makanya, ya, kalau di dalam Islam ataupun di dalam Muslim dikatakan di tubuh seseorang itu, di jantung seseorang itu atau di batin seseorang itu ada nur dan cahaya. Nur ataupun cahaya. Nah, nur dan cahaya ini selalu memancar, selalu bersinar. Terhubung kemana? Ya, terhubung ke orang-orang calon buyer, calon pembeli, ya, rekan-rekan bisnis dan lain-lain. Makanya tanpa kita sadari dan tanpa kita pikir secara logika, tiba-tiba yang klien ataupun customer-customer saya yang sudah lama tidak pernah berkomunikasi menghubungi saya, meminta bahan bangunan, entah itu pasir bangka, entah itu batu split dan lain-lain. Inilah yang perlu kita sadari teman-teman, ternyata memang memaafkan itu mendatangkan rezeki. Yang ketiga apa sih? Bila kamu memaafkan ya, terjadi perubahan di dalam rumah tanggamu. Ada klien saya juga ya dari Batam, dari Surabaya, suaminya yang sudah nikah siri itu bisa kembali lagi. Ya. Makanya saya mengajarkan bukan dengan teknik logika, tapi teknik bawah sadar. Artinya apa? Saat suami yang sudah nikah siri, suami yang sudah meninggalkannya, ya, dia menarik jiwa suaminya, bukan raga suaminya. Artinya dia menghubungkan batinnya atau segumpal daging yang ada di dalam tubuhnya, ya, dia hubungkan ke suaminya. Sehingga suaminya tersentuh, punya kesadaran, ya. Akhirnya suaminya mau kembali ke rumah seutuhnya, ya. Nah, inilah juga ya, memaafkan itu mendatangkan rezeki. Bahkan ilmu tasawuf mengatakan ya, rezeki itu ada 4. Yang pertama adalah rezeki kesehatan, jiwa raga, rezeki kesehatan finansial, rezeki yang namanya rumah tangga, supaya samawa tadi, ya. Yang keempat apa teman-teman? Yang keempat adalah rezeki peluang. Jadi bagi kamu memaafkan, ya, memaafkan orang yang menipumu, orang yang menyakitimu, orang yang menceraikanmu, ya,
orang yang membuat kamu luka batin, ya, orang, ya. Nah, itu tertanam di bawah sadarmu, bagaimana langsung terjadi pemaafan, keridoan, menerima atau disebut dengan accepted, yang disebut dengan kejadian-kejadian yang membuat ritme jantungmu atau batinmu tidak baik. Sehingga yang terjadi apa? Peluang-peluangnya datang. Tiba-tiba katanya ada yang pesen barang, tiba-tiba ada yang mengajak kerjasama, kooperasi dengan keripik. Jadi ratusan orang yang sudah bergabung bersama saya di Quranic Self Forgiveness Therapy untuk mendapatkan kedamaian, untuk mendapatkan ketenangan. Jadi kalau kamu belum tahu caranya memaafkan sampai ke hati itu, berarti kamu perlu punya seorang mentor, seorang coach yang bersertifikasi, yang punya legalitas. Untuk apa? Kamu bisa paham kecerdasan emosional, kamu bisa paham yang namanya program ulang bawah sadar, ya. Kamu bisa mengerti apa maksudnya Quran dan hadis menyampaikan kesehatan mental, ya. Apa perintah, apa maksudnya Allah memerintahkan untuk memaafkan. Bahkan Nabi Muhammad juga meninggalkan suatu sikap di dalam sebuah hadis yang mengatakan, ya, Abu Darda berkata, "Ya Muhammad, amalan apa yang bisa memasukkan kami ke dalam surga?" Muhammad berkata, ya, "Maafkanlah orang yang menyakitimu." Hadis riwayat Ahmad. Jadi ketika kau berhati-hati dari dosa, ya, maka kau akan mendapatkan surga sebelum surga yang sebenarnya. Ya, inilah yang perlu kita sadari, kita pahami, kita tanamkan ke bawah sadar, sehingga apa? Kesehatan terjadi, ya, finansial membaik, rumah tangga menjadi samawa, peluang-peluang datang jadi uang. Kalau kamu ingin bergabung bersama saya di Quranic Self Forgiveness Therapy, ya, silakan, ya, klik link di deskripsi video ini. Bermanfaat, ya. Jangan lupa like, comment, and share, bagikan ke teman-teman, saudara, handai taulan, keluargamu, dan lain-lain. Supaya apa? Banyak orang yang lebih bermakna dalam menjalani hidupnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.